Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Rendi Fitrayana LCMHI NIDN 0128058702, merupakan dosen tetap di Fakultas Agama Islam di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu. Izinkan saya untuk mendeskripsikan mata kuliah saya, yaitu mata kuliah fikih. Mata kuliah fikih dimaksudkan agar mahasiswa mampu dan memahami fikih dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar. Melalui mata kuliah ini juga mahasiswa diharapkan dapat bertoleransi terhadap perbedaan dalam fikih, dalam Islam, dan memahami perkembangan fikih. Kemampuan yang diharapkan, CPMK pertama, mampu memahami konsep fikih dalam Islam yang ditunjukkan dalam sikap religius dan menguasai pengetahuan dasar tentang fikih. CPMK 2, mampu mengungkapkan dan mengimplementasikan fikih, karakteristik dan perkembangan fikih dalam Islam. Materi pembelajaran, mazhab-mazhab fikih. Sistem pembelajaran daring dengan menggunakan metode Zoom yang melibatkan mahasiswa sebagai partisipan dalam pembelajaran. Metode pembelajaran mata kuliah ini dengan menggunakan metode ekspositori dan tanya jawab. Sistem penilaian hasil perkuliahan mahasiswa pada materi ini menggunakan sistem penilaian sebagai capaian pembelajaran dengan 3 aspek penilaian. Penilaian tugas pribadi bobotnya 40%, penilaian tugas kelompok bobotnya 40%, penilaian partisipasi dalam diskusi penilaiannya 20%. Demikianlah deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mahasiswa sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah baik. Pada hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita mata kuliah fikih. Adapun tema kita pada hari ini adalah tentang sejarah berdirinya mazhab, kemudian tentang pengertian mazhab itu sendiri. Maka mari sama-sama sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita mulai dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala seraya melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun tujuan daripada perkuliahan kita ini tidak lain adalah agar mahasiswa mampu dan memahami fikih dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, dan diharapkan dapat memahami dan bertoleransi terhadap perbedaan dalam berbagai sudut pandang dan mazhab fikih. Jadi diharapkan nanti setelah kita memahami apa itu fikih, kemudian itu apa itu mazhab, dan kemudian nanti macam-macam mazhab yang ada, diharapkan nanti setelah perkuliahan ini kita dapat memahami, kemudian juga bertoleransi dan menghargai perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab itu sendiri, sehingga muncullah toleransi dalam perbedaan bermazhab tentunya. Baik, saya akan share screen untuk materi kita pada hari ini. Mazhab secara bahasa berasal dari sigat masdar mimi, ya, asal katanya zahaba yazhabu, mazhabun. Kemudian kalau kita lihat secara terminologi, mazhab ini berarti adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Adapun pengertian yang lain adalah mazhab juga merupakan pikiran atau metode yang ditempuh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.
Dari dua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa mazhab itu adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum. Mengistimbatkan itu maksudnya adalah menyimpulkan sebuah hukum. Kemudian setelah kita mengerti apa itu mazhab, maka kita masuk kepada apa hukum bermazhab itu sendiri. Menurut definisi mazhab, maka bermazhab adalah mengikuti jalan metode berpikir salah seorang mujtahid di dalam melakukan istinbat hukum dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, atau mengikatkan diri kepada salah seorang imam mazhab mujtahid dalam mengamalkan syariat Islam berdasarkan fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat imam mazhab tersebut. Kita masuk kepada hukum bermazhab. Apa sih hukum bermazhab? Kalau kita tadi sudah tahu mazhab itu apa, kemudian bermazhab itu seperti apa, sekarang bagaimana pendapat para ulama tentang apakah kita wajib atau tidak bermazhab atau mengikuti mazhab tertentu. Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum bermazhab adalah wajib karena adanya keyakinan bahwa mazhab tertentu adalah benar, maka wajib mengikuti kebenaran yang diyakini. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa mayoritas ulama tidak mewajibkan mengikuti atau taklid mazhab tertentu dalam menentukan hukum suatu permasalahan, tetapi diperbolehkan mengikuti ulama siapapun yang mereka kehendaki. Baik, kemudian kita masuk kepada sejarah pembentukan mazhab. Kapan sih dimulai adanya mazhab? Maka periode ini dimulai dari awal abad kedua sampai pada pertengahan abad keempat Hijriah. Dimulai pada saat pemerintahan dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Kemudian dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode kemajuan Islam pertama. Ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah satu, semangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama. Dua, berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan. Tiga, adanya perhatian yang besar dari khalifah terhadap fikih dan fuqaha. Empat, dekatnya para khalifah dengan ulama. Dan yang kelima, dimulainya penyusunan kitab-kitab fikih dan usul fikih. Baik, kemunculan mazhab dan tokoh-tokohnya. Dari slide ini bisa kita lihat bahwa ada mazhab Ahlussunnah, diantaranya seperti mazhab yang empat yang kita kenal selama ini, seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, terus sampai mazhab-mazhab berikutnya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa walaupun yang pada hari ini kita kenal itu hanya empat, tapi sebenarnya mazhab itu banyak. Nanti kita lihat bagaimana mazhab itu bisa bertahan, kemudian mazhab itu hilang pada hari ini. Kemudian ada mazhab Syiah, kemudian ada mazhab Khawarij. Inilah macam-macam mazhab yang muncul. Baik, kita lihat bagaimana hilangnya mazhab. Sehingga mazhab yang terkenal yang ada pada hari ini hanya empat mazhab yang kita kenal. Pertama, adanya faktor generasi. Tidak adanya pengikut atau murid imam mazhab itu yang meneruskan ajaran-ajaran imamnya, sehingga ajaran tersebut hilang dan meninggalnya para murid-murid imam mazhab. Kemudian penyusunan kitab-kitab. Tidak semua imam mujtahid mengumpulkan dan menyusun hasil ijtihad dan pemikirannya dalam sebuah buku, sehingga hasil pemikirannya tidak bisa dibaca dan dinikmati oleh orang lain. Kemudian musnahnya hasil karya imam mazhab yang telah disusun rapi dalam sebuah buku, sehingga habis dan hilanglah hasil karya imam mazhab tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah faktor penguasa. Adanya kecenderungan imam-imam muslim, penguasa, agar keputusan suatu perkara diberikan oleh hakim yang berdasarkan dari mazhab tersebut. Misalnya seperti kita di Indonesia, maka pemerintah kita lebih cenderung memakai pendapat mazhabnya Imam Syafi'i. Sehingga yang berjalan di pemerintahan, di pengadilan agama, di Papua kita, itu mayoritasnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Sehingga seperti mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu tidak banyak dipakai di Indonesia. Baik. Kemudian aliran mazhab fikih. Aliran mazhab fikih seperti Imam Abu Hanifah. Imam mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Nama asli beliau adalah Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bin Zauta At-Tamimi Al-Kufi. Ya, corak pemikiran dari Imam Abu Hanifah ini lebih kepada sifatnya rasional, ya. Nanti kalau kita kaji kenapa Imam Hanafi itu lebih rasional, karena memang di masa Imam Hanafi itu sedang menjamurnya hadis-hadis palsu setelah terjadinya fitnah bainas sahabah, terjadinya peristiwa tahkim, peperangan antara Imam Ali dengan Muawiyah. Maka pada saat itu muncul orang Khawarij bikin hadis palsu, orang Syiah bikin hadis palsu, sehingga untuk menghindari hadis palsu, Imam Abu Hanifah lebih berijtihad dengan ra'yunnya.
Kemudian penyebaran daripada mazhab ini sampai pada hari ini lebih banyak mazhab Hanafi ini di Cina, di Afghanistan, India, Irak, ya. Di Mesir sendiri pemerintah Mesir itu mazhabnya adalah Hanafi. Baik. Selanjutnya mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi, masyhur dengan julukan Imam Darul Hijrah. Karena Imam Malik sendiri lahir di Madinah, sehingga corak pemikiran beliau itu, pendapat-pendapat beliau itu lebih cenderung kepada pendapatnya masyarakat ahli Madinah, sehingga nanti kita lihat dalam dasar pemikiran hukum beliau, ya, Imam Malik menjadikan amal penduduk Madinah itu sebagai salah satu sumber hukum, ya, yang tidak dipakai oleh ulama-ulama mazhab yang lain. Jadi menurut Imam Malik bahwa penduduk Madinah adalah yang paling tahu, yang sering melihat bagaimana Rasulullah beribadah, bermuamalah, sehingga apa yang diamalkan penduduk Madinah bagi Imam Malik adalah sumber hukum, berbeda dengan imam mazhab yang lain. Adapun dasar daerah penyebarannya, mazhab Imam Malik ini seperti di Maroko, ya, kemudian di Kuwait, Spanyol, dan lain sebagainya. Kita masuk kepada mazhab Syafi'i. Tentu mazhab ini didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin As bin Usman bin Asy-Syafi'i. Lahir di kota Gaza, Palestina, kemudian beliau besar di Irak, di Baghdad, kemudian nanti meninggalnya di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Corak pemikiran Imam Syafi'i ini sendiri adalah tradisional dan rasional. Kalau di mazhab Syafi'i nanti kita kenal, nanti ada qaul qadim, ada qaul jadid. Jadi Imam Syafi'i itu ketika di Irak dia berpendapat, sampai akhirnya nanti dia pindah ke Mesir, dia mengeluarkan pendapat yang baru. Jadi pendapat beliau ketika di Irak, di Baghdad itu berbeda nanti ketika beliau sudah berada di Mesir. Itulah yang kita kenal dengan qaul qadim, dengan qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat lama, qaul jadid itu pendapat baru. Kemudian kalau kita lihat bahwa penyebaran daripada mazhab Syafi'i ini banyak di Mesir sebagian, di Palestina, tentu yang lebih banyak ini di Asia Tenggara, ya, Indonesia, Malaysia, Thailand, ini lebih banyak pada mazhab Syafi'i. Baik, selanjutnya masuk kepada mazhab yang keempat, yaitu Hambali. Didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, kemudian beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Masehi Hijriah. Corak pemikiran hukum beliau adalah tradisional, ya, fundamental. Jadi kalau kita lihat Imam Ahmad ini sepertinya tradisional, lebih tekstual dalam menyikapi hukum-hukum yang berkembang. Ya, penyebaran daripada mazhab Hambali sendiri banyak di Saudi, ya. Arab Saudi sendiri pada hari ini lebih cenderung kepada mazhab Imam Ahmad. Kalau kita lihat di peta ini, ada di layar slide kita ada warna biru. Warna biru itu, biru tua itu adalah mazhab Syafi'i, termasuk di Indonesia itu full warna birunya. Kemudian di sebagian Mesir ada sedikit, kemudian di bawahnya ada Sudan, kemudian di Yaman sedikit juga ada. Tapi lebih cenderung mazhab Imam Syafi'i ini berkembangnya di Asia Tenggara. Kalau yang warna hijau toska itu, yang sebelah kiri itu daerah Maroko, Libya, yaitu rata-rata mazhabnya adalah Maroko. Mazhabnya adalah mazhab Imam Malik. Sedangkan yang hijau muda, hijau daun itu adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah. Baik. Setelah kita memahami apa itu mazhab, hukum bermazhab, dan kemudian macam-macam kelompok ataupun mazhab-mazhab yang ada pada hari ini, ternyata ada kelompok yang anti mazhab, ya, kelompok yang menolak adanya mazhab. Kelompok anti mazhab ini adalah kelompok yang mengharamkan taklid kepada mazhab-mazhab tertentu dan mewajibkan kepada setiap muslim untuk melakukan ijtihad tanpa terkecuali. Cetus keharaman taklid ini adalah Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri, ya. Kemudian Imam Asy-Syaukani. Kelompok anti mazhab saat ini adalah seperti Wahabi, ya, yang ada di Arab Saudi. Jadi mereka mengatakan selalu mendengung-dengungkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi tidak bermazhab, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi tanpa mereka sadari, ketika mereka mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ketika mereka mengomentari Al-Quran dan Sunnah, maka itu tentunya sudah membuat mazhab yang baru tanpa mereka sadari. Seperti itu. Baik, ciri-ciri daripada kelompok anti mazhab. Jadi kalau kita melihat ciri-ciri ini, maka bisa jadi mereka adalah orang-orang yang menolak adanya mazhab. Keharaman untuk taklid kepada mazhab hukumnya haram. Jadi mereka mengatakan bahwa taklid kepada mazhab adalah haram, kembali kepada Quran dan Sunnah. Taklid kepada mazhab sama artinya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka cenderung seolah-olah membenturkan antara mazhab dengan Al-Quran dan Sunnah.
kita ini disuruh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan disuruh bermazhab. Padahal mazhab itu sendiri kan diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak pernah tahu bagaimana Al-Quran, tidak mengerti bagaimana Sunnah dengan ketangkalan ilmu kita, sehingga kita mencari orang yang paling paham dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah imam mujtahid, imam yang dengan keilmuannya berhak untuk berpendapat seperti imam-imam mazhab. Maka ketika mereka berpendapat dengan pengetahuan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka kita tinggal mengambil ilmu dari mereka, karena kita tidak bisa langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka selalu menyeru, ayo merujuk langsung pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu lagi ke kitab tak perlu lagi ke kitab Musnad Imam Ahmad, langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian seruan untuk melakukan ijtihad. Ya, jadi ketika mereka sudah langsung memahami, langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan melakukan pendapat. Karena mereka tidak merujuk kepada mazhab tertentu, akhirnya ketika mereka baca Al-Quran dan Sunnah, karena mereka langsung berijtihad dengan ijtihad mereka, berpendapat, ya. Kemudian mereka akan mengatakan bahwa mazhab fikih adalah bid'ah, tidak ada di zaman Nabi. Baik, itu saya kira materi kita pada hari ini. Seluruh mahasiswa, saya harap bahwa dari awal tadi sudah kita terangkan bagaimana apa yang dimaksud dengan mazhab, kemudian bermazhab itu sebenarnya apa hukum bermazhab, kemudian bagaimana munculnya mazhab itu sendiri. Setelah itu kemudian kita tadi sudah sekilas melihat bagaimana munculnya mazhab Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, sampai nanti adanya kelompok-kelompok anti mazhab itu sendiri. Baik, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait tentang materi kita pada hari ini, saya persilakan. Izin bertanya, Ustaz. Baik, silakan. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama saya Fitra Ramadan, Ustaz. Ya, Fitra. Silakan, Fitra. Jadi, Ustaz, Ane sebelumnya pernah berdebat dengan orang yang anti mazhab, Ustaz. Ya. Jadi, Ustaz, bagaimana kita menyikapin orang-orang yang anti dengan mazhab, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, boleh nggak, Ustaz, kita itu mencampur adukkan mazhab, Ustaz? Contoh kalau mengenai puasa kita mengikutkan imam mazhab yang ini, terus kalau mengenai ibadah kita mengikut imam mazhab yang ini. Boleh nggak, Ustaz, kira-kira, Ustaz, kalau kita itu mencampur adukkan imam mazhab, Ustaz? Baik, bagus pertanyaannya, Fitra. Pertama terkait tentang bagaimana kita menyikapi orang yang menolak mazhab. Maka sikap kita yang pertama tentunya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Sampaikan dengan cara-cara yang santun, tidak perlu berdebat kusir, berpegang urat, menyampaikannya, sampaikan saja bahwa kita ini orang yang dhaif, orang yang awam, tidak mengerti bagaimana Al-Quran, tidak memahami bagaimana sunnah, karena ilmu Al-Quran itu sendiri banyak, ya, belum lagi ilmu bahasa Arabnya, belum lagi ilmu hadisnya. Jadi karena kita tidak paham bagaimana memahami Al-Quran yang benar, bagaimana memahami hadis yang paling baik, kita tidak menguasai ilmu-ilmu itu, sehingga kita memerlukan orang yang paling paham tentang ilmu itu. Al-Quran sendiri Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kamu kepada orang yang alim jika kamu tidak mengetahui. Kita kan posisinya tidak tahu. Maka supaya kita tahu tentang sebuah hukum, sebuah permasalahan, maka kita melihat bagaimana pendapat ulama yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya kita kembali langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, ini seruan ini sebenarnya baik, tapi sebenarnya ini seperti menjebak. Kenapa? Karena kita dengan keawaman kita tentang ilmu Al-Quran dan Sunnah tidak akan mampu memahami Al-Quran dan Sunnah itu secara langsung. Umpama seperti ayat Al-Quran, kita juga harus tahu asbabun nuzul, kemudian makna setiap kalimat dalam bahasa Arab itu kan luar biasa, ya, sehingga tidak sembarangan. Jangan karena baru pandai baca Quran, baru baca terjemah Quran, kemudian kita pahami sendiri, tidak bisa. Jadi kita harus mengambil ilmu Al-Quran dan Sunnah itu serta hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu dari orang yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Siapa mereka? Ulama mujtahid. Ulama yang keilmuannya diakui sehingga dia berhak untuk mengeluarkan pendapat. Tidak semua ulama kemudian bisa berpendapat. Jadi oleh karena itu kita sampaikan secara baik-baik bahwa ketika kita bermazhab, sebenarnya kita sedang belajar Al-Quran dan Sunnah dengan orang yang paling memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena kita tidak mampu menguasai Quran dan Sunnah secara langsung karena keilmuan kita. Baik, pertanyaan yang kedua tadi adalah
terkait tentang mencampur adukan mazhab, Ustaz. ya, dalam bahasa fikihnya adalah talfik, mencampur adukan mazhab. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam pembukaan kitabnya ini tentang asbabul ikhtilaf, sebabnya adanya ikhtilaf di kalangan para ulama. Jadi harus kita pahami bahwa dalam kitab dalam fikih Islam, Dr. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum talfik, hukum mencampur adukan mazhab. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh, ada yang menyatakan bahwa tidak boleh mengambil pendapat yang paling ringan untuk memudah-mudahkan. Tapi justru ada ulama yang mengatakan justru kita dianjurkan untuk mencari pendapat-pendapat yang paling ringan. Karena Nabi SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Tapi terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukum talfik itu, hukum mencampur adukan mazhab itu, maka ada yang membolehkan, ada yang tidak, tapi saya lebih cenderung kepada yang membolehkan. Tapi tentu ada catatan-catatan yang dibuat oleh para ulama kita, walaupun talfik mencampur adukan mazhab itu dibolehkan, tetap ada catatannya. Apa catatannya? Di antaranya adalah dalam sebuah ibadah, tidak boleh bercampur mazhab, satu ibadah. Contoh, seperti misalnya berwudu. Kita wudu pakai mazhabnya Imam Syafi'i. Berbedakah wudu, cara berwudu Imam Syafi'i dengan imam yang lain? Berbeda. Ya, seperti misalnya ketika membasuh kepala, kalau mazhab yang lain itu membasuh kepala itu adalah dengan sekali basuhan langsung membasuh telinga. Ya. Basuh kepala langsung membasuh telinga itu mazhab yang lain. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak. Dalam mazhab Syafi'i membasuh kepala itu cukup sebahagian saja, kemudian dia dipisahkan antara membasuh rambut kemudian dengan membasuh telinga. Jadi rambut kepala bagian atas 3 kali, telinga kanan 3 kali, telinga kiri 3 kali. Berbeda dengan mazhab yang lain. Jadi kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i, kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i dalam berwuduknya, maka hal-hal yang membatalkan wuduknya juga harus mengikut mazhab Imam Syafi'i. Jangan wuduknya wuduk mazhab Syafi'i, tapi nanti yang membatalnya kita pakai misalnya mazhab Imam Malik. Contoh, dalam mazhab Syafi'i yang membatalkan wuduk itu diantaranya adalah lamsul rajul mar'ah ajnabi. Seseorang laki-laki yang menyentuh bersentuhan dengan perempuan yang ajnabi, perempuan yang bukan mahramnya. Seperti misalnya kita sedang undangan kemudian bersalaman dengan wanita yang bukan mahram kita. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu termasuk yang membatalkan wudhu. Ya. Tapi kalau dalam pendapat mazhab yang lain seperti mazhab Imam Malik misalnya, bersentuhan itu tidak membatalkan kalau tanpa didasari adanya syahwat. Jadi kalau persentuhan biasa itu tidak membatalkan wudhu, tapi kalau persentuhannya itu diiringi dengan adanya nafsu syahwat baru batal. Tapi kalau bersentuhan biasa tidak batal. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak. Adanya syahwat tidak bersyahwat asalkan bersentuhan maka itu sudah membatalkan wudhu. Maka dalam hal ini talfik dibolehkan tapi tidak dalam satu ibadah. Kalau wudhu Syafi'i, maka tata cara wudhunya, sunnah-sunnah wudhunya yang membatalkan wudhunya, semuanya harus dengan mazhab Syafi'i. Tapi kalau seandainya nanti misalnya kita dalam berwudhu pakai mazhabnya Imam Syafi'i, tapi nanti waktu mengeluarkan zakat kita pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah. Seperti misalnya kita berzakat fitrah dengan menggunakan uang. 3 mazhab, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu tidak membolehkan mengeluarkan zakat dengan uang, dengan qimah ya. Harus dengan qutul balad, harus dengan makanan pokok dari negeri itu. Tapi Imam Abu Hanifah membolehkan ditukar makanan pokok itu dengan qimah, dengan uang seharga daripada makanan pokok itu. Maka kalau begini caranya boleh. Jadi kita wudhunya pakai mazhab Imam Syafi'i, tapi nanti waktu bayar zakatnya kita pakai Imam Abu Hanifah. Boleh seperti itu, boleh. Itu talfik, tapi tidak dalam satu ibadah. Baik itu ya, Fitrah. Syukron, Ustaz. Afwan. Ya, silakan. Yang lain. Baik, Sri. Sri, silakan. Sri Ardianti. Begini Ustadz, mengenai Imam Syafi'i tadi kan, kalau bersentuhan dengan yang bukan mahram, ada syahwat dan tidak ada syahwat, itu membatalkan wudhu Ustadz. Iya. Jadi kalau kita ingin bersalaman dengan guru kita, sedangkan kita udah balik Ustadz.
kita ingin bersalaman dengan guru kita, tanda rasa kita hormat. Itu gimana, Ustadz? Baik, rasa hormat itu tidak selalu harus dengan bersalaman. Itu yang harus kita sepakati dulu. Jadi mulai dari kecil anak-anak kita ajarkan, baik itu di PAUD, di TK, di SD, kita pahamkan bahwa menghormati guru itu tidak selalu harus dengan bersalaman. Ya, tidak berkata kasar, tidak berlari-lari di depan guru dan sebagainya, itu termasuk pemberian rasa hormat. Tidak melulu harus dengan bersalaman. Kita harus pahamkan bahwa bersalamannya antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, apalagi misalnya anak-anak SD kita kan biasa kelas 4, kelas 5 itu yang perempuan biasa sudah balik kan begitu. Jadi dari situ harus sudah kita pahamkan bahwa tidak selamanya bersalaman itu menunjukkan hormat. Ada cara-cara yang lain yang bisa dilakukan oleh anak perempuan, mahasiswa perempuan kepada guru laki-laki, penghormatan tanpa harus dengan bersalaman bersentuhan. Boleh jadi dengan memberikan isyarat seperti ini kan begitu kan. Nah, ini juga sudah seperti isyarat penghormatan. Jadi itu harus yang kita dorong bahwa penghormatan kepada guru yang bukan mahram itu tidak harus selalu dengan bersalaman. Jadi penghormatan terhadap gurunya dapat, ihtiramnya dapat, kemudian menjagakan agar kita tidak melanggar hukum, termasuk juga membatalkan wudhu, tetap juga dapat. Baik, itu ya. Ya. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Kalau trio sendiri, bagaimana pendapat trio terhadap hukum bermazhab? Ya. Atau ada kawan-kawan yang lain yang bisa memberikan pendapat bagaimana hukum bermazhab? Baik, saya rasa kita cukupkan perkuliahan kita pada hari ini. Saya harap dari perkuliahan ini kita dapat memahami definisi mazhab, kemudian bermazhab itu seperti apa, kemudian bagaimana hukum daripada bermazhab, serta kita lihat tadi bagaimana munculnya mazhab di masa Daulah Abbasiyah, sampai akhirnya kita nanti melihat adanya kelompok yang menolak adanya mazhab, ya, sehingga kita dapat memahami. Setelah ini nanti kita mungkin ke depan, pekan depan, pertemuan yang akan datang, kita lebih menjurus kepada memahami bagaimana mazhab-mazhab hukum-hukum, istinbat hukum daripada mazhab-mazhab tertentu. Baik, setelah ini nanti sekalian adik-adik sekalian mahasiswa, anak-anak kami, bahwa saya akan memberikan tugas, ya, saya akan memberikan tugas untuk perkuliahan kita di masa yang akan di pertemuan yang akan datang. Jadi tugas yang saya akan berikan ini nanti sifatnya adalah beberapa kuis, pertanyaan yang kemudian nanti itu akan dikumpulkan dan tentu akan menjadi penilaian bagi mahasiswa sendiri dalam menjawab tugas-tugas yang diberikan nanti. Karena nanti dalam penilaian ada tugas makalah, ada kuis, kemudian ujian tengah semester, dan akhirnya nanti ada ujian semester di akhir semester kita. Mudah-mudahan anak-anak kami seluruh mahasiswa dapat memahami dan dapat mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan dapat memahami perkuliahan kita sehingga bermanfaat dalam hidup dan kehidupan nantinya. Ya Rabbal Alamin, terima kasih. Kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.